Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sosok seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikenal sebagai seorang yang pemberani. Beliau dikatakan selalu banyak berpuasa dan selalu ikut dalam setiap jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang tidak segan untuk membelanjakan hartanya dalam rangka membersihkan dirinya dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu hanya barangkali di mata kita hanya dosa yang sangat kecil sekali. Akan tetapi beliau begitu mengetahui kesalahan dan kekhilafannya, maka beliau tidak segan-segan menginfakkan harta yang menjadi sebab kelalaiannya itu. Beliau adalah Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari, kunyah beliau, sedangkan nama aslinya adalah Zaid bin Sahal Al-Ansari. Di samping itu ada hal istimewa atau peristiwa istimewa yang menjadi catatan sejarah tentang Abu Talhah Al-Ansari ini, yaitu tentang keislaman dan pernikahan beliau. Abu Talhah masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Saat itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah menyampaikan dakwah beliau di kota Madinah. Konon di Madinah ketika itu ada seorang wanita terhormat, orang perempuan cantik, kemudian dari keluarga yang terhormat, memiliki akhlak yang terpuji dan sikap serta pemikiran yang juga maju. Wanita itu saat itu telah menjadi seorang janda. Beliau adalah Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunda Anas bin Malik. Menyadari hal itu, mengetahui bahwa Ummu Sulaim telah menjadi seorang janda, maka beliau datang untuk melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibundanya sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajmain. Beliau datang kemudian meminang langsung kepada Ummu Sulaim. Lalu apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Beliau katakan, orang seperti Anda tidak mungkin ditolak pinangannya oleh seorang wanita. Akan tetapi saya tidak bisa menerimanya karena saya adalah seorang muslimah, sementara Anda adalah orang kafir. Dan Abu Talhah sesungguhnya telah mengetahui kondisi ini sebelum beliau datang melamar, bahwa Ummu Sulaim telah masuk Islam mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tentu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Tapi beliau tetap merasa yakin bahwa orang seperti dia, orang yang kaya dari keluarga terhormat, juga dikenal sebagai seorang pemberani, seorang prajurit dari kalangan Ansar yang gagah berani, tidak mungkin ditolak oleh seorang wanita. Beliau tidak mengira Ummu Sulaim akan memberi jawaban itu, dan dia justru mengatakan, saya rasa bukan itu alasannya. Sesungguhnya engkau menolak saya karena ada yang menawarkan mahar yang lebih tinggi daripada saya. Engkau menolak saya karena emas dan perak. Lalu kata Ummu Sulaim ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, beliau katakan, tidak demikian halnya, demi Allah dan saya bersaksi juga kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan saya tidak menerima Anda karena Anda seorang kafir. Oleh karena itu, jika engkau masuk Islam, jika Anda masuk Islam, maka keislaman Anda itu cukup menjadi mahar bagi saya. Saya tidak perlu uang Anda, saya tidak perlu emas Anda, saya tidak perlu perak Anda itu. Masuk Islam, maka itu akan menjadi mahar saya. Abu Talhah pada awalnya sedikit terguncang dengan apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, karena dia memikirkan berhala-berhala yang selama ini disembah dan dimuliakannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa juga pahami atau kita akan dapat memetik sebuah hikmah dari respon Ummu Sulaim melihat keraguan-raguan pada diri Abu Talhah. Beliau berpikir
beliau bisa menangkap bahwa keraguan ada pada diri Abu Talhah ketika harus meninggalkan berhala-berhalanya. Maka kesempatan itu diambil oleh Ummu Sulaim untuk menyampaikan hidayah kepada orang yang telah melamarnya itu. Lalu beliau katakan, "Wahai Abu Talhah, saya tahu Anda adalah orang terhormat, orang yang memiliki akal dan pandangan yang luas, orang yang bijaksana. Cobalah sekali lagi Anda pikirkan, Anda sayang kepada berhala-berhala Anda yang terbuat dari kayu. Anda buat sendiri, kemudian sebahagian dari kayu itu Anda jadikan Tuhan dan Anda sembah, sementara potongan-potongan lainnya Anda jadikan kayu bakar. Apakah itu cocok? Apakah itu patut dilakukan oleh orang-orang berakal, oleh orang-orang terhormat seperti Anda? Masuk Islamlah, Anda tidak akan merugi dengan meninggalkan Tuhan-Tuhan Anda itu, dan keislaman Anda cukup menjadi mahar bagi saya, tidak perlu membayarkan mahar yang lain." Pada akhirnya Abu Talhah menjadi mantap pilihannya untuk menerima syarat dari Ummu Sulaim. Beliau menyatakan keislamannya untuk menikahi Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim menyampaikan kepada beliau apa yang harus dilakukan ketika hendak masuk Islam. Maka masuk Islamlah Abu Talhah, pemirsa yang dirahmati Allah. Dan ketika Bai'ah Aqabah yang kedua, ketika utusan dari Madinah datang, maka Abu Talhah termasuk salah seorang di antara rombongan itu. Beliau datang bersama istri yang baru dinikahinya itu, yaitu Ummu Sulaim, dan beliau kemudian dipercayakan oleh Rasulullah SAW termasuk 12 orang pemuka-pemuka Ansar yang diberi tanggung jawab oleh Rasulullah SAW untuk membina kaum muslimin yang sudah mulai berkembang di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah setelah jeda berikut kita akan lanjutkan kembali bersama Abu Talhah Al-Ansari.